Shalom, selamat hari Minggu. Kita percaya hari ini saat kita bersama-sama bersehati di dalam Tuhan, maka ada pernyataan berkat mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami menyerahkan hidup kami, dan kami mau terus meninggikan Engkau Allah di dalam nama Yesus, Allah yang dahsyat. Dan kami siap meninggikan Engkau, nyatakan berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, dan kita percaya berkat-berkat Allah dinyatakan atas setiap kita. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, yang janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oh, kami percaya kami yakin Tuhan, saat setiap kami sehati sepikir di dalam Engkau, maka ada mujizat, pertolongan dan berkat Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Dan ini deklarasi iman kami, bahwa mujizat itu masih ada atas setiap kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Ini deklarasi iman kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau ajaib bagiku,
ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi kami percaya. Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, kami percaya mujizat pun nyata. Haleluya, Hinayana Allah Manarabaya Sade. Dan ini iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Mujizat itu masih ada untuk setiap kami. Karena kami percaya di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Nyatakan atas setiap kami. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya hari ini kita ada oleh karena anugerahnya, kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah yang berjanji akan terus menjaga, mengawal kita, Tuhan buktikan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, nanti sebentar kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan kita bisa melihat pelajaran demi pelajaran yang berharga dari perjalanan mereka di dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan, perlindungan Tuhan yang besar atas kami. Engkau yang sudah membuktikan kasih-Mu atas kami. Engkau yang berjaga atas kami. Dan Engkau yang berkata kepada kami bahwa kami tidak ditinggalkan sendirian. Sebab Engkau sendiri yang berjanji bagi kami, bahkan Engkau berkata sampai memutih rambut, Engkau tetap menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Sebab sebentar kami juga akan dengar firman-Mu, biar lewat firman-Mu kami akan belajar tentang apa yang harus kami lakukan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ingat bagaimana cerita di dalam Alkitab, bagaimana sebuah perjalanan yang besar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Dan kita bisa melihat, aplikasikan dalam hidup kita. Kita bisa melihat gambaran perjalanan kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah yang kita semua bisa pelajari. Dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, kita bisa menarik beberapa pelajaran yang berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama lihat di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 20, tapi kita hanya membaca beberapa bagian saja.
Baik, Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Ayat pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan padang gurun adalah perjalanan bangsa Israel sebagai bentuk ujian yang luar biasa. Karena Allah melihat kekerasan hati dari bangsa Israel, Allah melihat mengetahui bagaimana bangsa Israel ini sangat-sangat mudah sekali bersungut-sungut, dan Tuhan mau ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu nanti pada waktu masuk tanah berjanjian, bangsa Israel sudah disucikan, bangsa Israel sudah dimurnikan lewat masalah pencobaan apapun yang terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa perhatikan, kita bisa bayangi bahwa padang gurun itu tidak ada petunjuk jalan seperti kita pada umumnya jalan-jalan raya kita. Di padang gurun tidak ada tempat-tempat untuk kita beristirahat, semuanya panas terik. Kalau siang perjalanan panas terik, kalau malam katanya dingin sekali. Kemudian di padang gurun juga akan dipenuhi dengan bahaya. Ada perampok, ada binatang-binatang yang buas, ada kalajengking, ada ular, dan segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perjalanan bangsa Israel dipenuhi dengan bahaya, dipenuhi dengan sesuatu yang membahayakan. Jadi selalu ada masalah di dalam perjalanan mereka. Nah, hari ini kita akan belajar 4 hal yang kita bisa pelajari dari perjalanan bangsa Israel. Yang pertama adalah mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel melalui padang gurun dan melakukan perjalanan yang begitu lama sekali, selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada maksud Tuhan di dalam segala sesuatu yang Dia perintahkan untuk manusia. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ada maksud dan tujuan ketika kita memasuki sebuah perjalanan kehidupan. Nah, perjalanan bangsa Israel ini luar biasa. Di dalam firman Tuhan dikatakan, yaitu untuk merendahkan hati. Untuk merendahkan hati, mengetahui isi hati bangsa Israel. Ya, luar biasa sekali. Tuhan ingin menguji hati manusia. Tuhan ingin menguji setiap kita masing-masing. Ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami masalah, ketika kita mengalami begitu banyak persoalan dalam hidup kita, Tuhan ingin supaya kita diuji. Apakah iman percaya kita tetap berpadu pada Tuhan, atau iman percaya kita sudah beralih ke tempat-tempat yang lain atau ke siapapun. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memiliki maksud yang indah. Dari setiap peristiwa yang kita alami, percayalah ada selalu maksud Tuhan yang indah, suatu tujuan yang luar biasa supaya setiap kita dimurnikan di dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak usah merasa takut, tidak usah merasa khawatir. Penyertaan Tuhan itu luar biasa, kasih Tuhan itu luar biasa. Selalu ada tujuan yang baik, selalu ada tujuan yang mulia, supaya kita semua pada akhirnya keluar sebagai seorang pemenang. Apapun masalah, apapun persoalan kita tahu pasti semua karena izin Tuhan. Semua karena Tuhan lihat kita mampu untuk melewatinya bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua tengok diri kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masalah padang gurun kita. Entah penyakit, entah kerugian, entah persoalan apapun yang sedang kita hadapi. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kasih-Nya dan anugerah-Nya itu selalu terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, maksud dan tujuan Tuhan adalah supaya kita dimurnikan oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita tengok diri kita. Bagaimana perjalanan kehidupan kita di dalam kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sudah mengalami janji Tuhan? Apakah kita melakukan firman Tuhan? Apakah kita percaya semua janji Tuhan terjadi dalam hidup kita? Apakah kita semua pada hari ini sudah menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan? Nah, yang kedua adalah perhatikan baik-baik. Kenapa sih Tuhan ingin melihat hati manusia? Kenapa sih Tuhan ingin menguji hati bangsa Israel pada waktu itu? Nah, saudaraku, ternyata kalau kita pelajari, kita bisa tahu bahwa ada beberapa pokok, ada beberapa hal yang kita semua juga mungkin tengok diri kita. Ini yang terjadi di bangsa Israel. Yang pertama, saudaraku, Tuhan ingin melihat mentalitas dari Mesir yang dibawa ke tanah Kanaan melalui padang gurun ini. Dan Tuhan lihat, apakah sudah mulai tanggal ditinggalkan, apakah sudah mulai dilepaskan, atau masih terbawa. Nah, apa mentalitas padang gurun? Yang pertama adalah persungutan. Bangsa Israel mudah sekali bersungut-sungut kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia harapkan. Mudah sekali marah, mudah sekali dia mencaci maki, mudah sekali dia bersungut-sungut. Tidak pandai bersyukur, gampang putus asa, gampang marah. Ini persoalan daripada bangsa Israel. Dan saya percaya, kita pun juga saya percaya bahwa kita pun mungkin juga masih memiliki hal yang sama. Mudah marah, mudah tersinggung, bersungut-sungut, tidak mau bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan kehidupan kita ini sama dengan perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun, dan Tuhan ingin melihat apakah masih ada hal-hal seperti itu. Yang kedua, Tuhan melihat keegoisan, serakah, ya, kesombongan. Nah, bangsa Israel memiliki hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih memilikinya? Egois, tidak sabaran, serakah, dan yang paling kita harus buang adalah mental budak. Bangsa Israel pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kepada Musa pada waktu itu, mengapa engkau membawa aku ke tempat yang menyulitkan, ke padang gurun ini? Bukankah lebih baik aku ada di Mesir? Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mental budak ini harus dilepaskan. Mental budak ini adalah kemalasan, pasif, enggak punya inisiatif, ya, hanya nunggu perintah. Nah, ini yang harus dibuang. Karena Tuhan memberikan kepada kita pikiran, kehendak, hati untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Bahkan Tuhan melengkapi kita dengan karunia supaya ketika kehidupan ada dalam hidup kita, maka semuanya akan berguna. Bapak Ibu Saudara, mental budak inilah yang harus dibuang. Kemalasan, ya, tunggu perintah, senengnya ada di ruang nyaman, senengnya ada di tempat-tempat yang nyaman. Ini mental budak, ya. Kalau nggak diperintah nggak jalan. Enggak punya inisiatif, tunggu perintah, tunggu perintah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulailah periksa diri kita. Ya, kalau kita sudah mulai malas ibadah, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas juga untuk melayani, ini jangan-jangan mental budaknya sudah ada ini Bapak Ibu Saudara. Ya, nah mulai tengok diri kita. Yang selanjutnya adalah mentalitas padang gurun adalah suka berontak. Enggak pernah puas, ya, selalu hal-hal yang lain, pengen lagi, enggak pernah puas, dan suka berontak, suka melawan. Nah, yang selanjutnya mentalitas padang gurun adalah minder, suka mengasihani diri, ya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau kita sudah suka berkata, ya emang gua begini, lu terima gua apa adanya, gua sih memang begini. Nah, itu mentalitas padang gurun, itu mentalitas budak. Kita harus berani berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita belajar firman Tuhan. Itu yang kedua adalah membuang mentalitas padang gurun yang dibawa dari Mesir menuju tanah perjanjian. Apakah di padang gurun itu sudah dilepaskan atau belum? Yang ketiga adalah Tuhan membuktikan penyertaannya. Ya, Tuhan memelihara hidup kita. Di dalam kitab Keluaran pasal 15 sampai pasal 17, Bilangan 11 sampai Bilangan pasal 16,
Di situ luar biasa dikatakan, 40 tahun lamanya kata Tuhan, aku memimpin kamu berjalan dari padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak koyak dan kakimu juga tidak menjadi rusak. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga melengkapi dengan penyediaan buat kita, yaitu burung puyuh dan mana sebagai makanan, air melimpah dari gunung batu, dan tiang awan pada siang hari untuk menudungi bangsa Israel dalam perjalanan yang panas, kemudian tiang api untuk menuntun bangsa Israel dalam perjalanan waktu malam. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan apa yang kita sangat-sangat harapkan. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia mengerti kebutuhan kita yang utama. Dan bahkan dia berkata, dia selalu mendampingi kita. Dia selalu menuntun kita. Tiang awan dan tiang api adalah gambaran bagaimana penyertaan Tuhan sebagai petunjuk untuk terus melangkah. Tiang awan, tiang api ini adalah tempat di mana kalau semua orang Israel pada waktu itu harus melihat hal-hal seperti itu, ya. Jadi kalau tiang awan bergerak, maka setiap orang Israel harus bergerak maju, ya, melangkah. Tiang api bergerak, maka semua orang Israel harus bergerak. Ini adalah tuntunan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita, satu hal yang kita perlu bersama renungkan. Kalau kita tidak pernah puas dengan hidup kita, coba renungkan perjalanan bangsa Israel ini. Kalau kita tidak pernah bersyukur, coba renungkan perjalanan bangsa Israel ini. Kalau kita tidak pernah puas dengan hidup kita, coba renungkan dengan perjalanan bangsa Israel. Kalau kita tidak pernah mengucap syukur, coba renungkan hal ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam pemeliharaannya, kasihnya, anugerahnya yang luar biasa. Dia selalu berkata, aku selalu menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah kecewa. Karena Tuhan menyediakan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dan mari kita belajar untuk membuang segala hal yang jelek dari hidup kita. Persoalan-persoalan yang selalu pada hari-hari ini membuat kita jatuh. Mulai saat ini kita buang. Kita belajar untuk melepaskan semua kedagingan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada tanah perjanjian. Nah, yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya sekarang supaya kita bisa masuk tanah perjanjian melalui padang gurun ini? Nah, yang pertama saya mencatat, selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Nikmati hidupmu. Dalam hidup ini ada yang bisa kita capai, ada yang tidak. Ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak. Nikmati dengan rasa syukur. Tidak semua yang kita minta itu bisa kita dapatkan. Tapi mulailah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita belajar. Selalu ada hal yang indah. Karena kita tidak pernah tahu apa arti cukup. Kita belajar bersyukur. Karena cukup itu, pertanyaannya sederhana. Cukup itu berapa? Kalau kita merasa bahagia, kita merasa bisa bersyukur pada Tuhan, saya percaya itulah kecukupan, ya. Bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam perjalanan padang gurun? Yang kedua adalah taat, dengar-dengaran sama Tuhan, ya. Taati firman Tuhan. Ya, taati firman Tuhan dengan luar biasa. Jangan terkecoh, jangan cari aman, jangan cari kehendak diri sendiri, jangan egois, jangan sombong, ya, jangan serakah, jangan suka iri hati, jangan suka dengki. Lihat, taati firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan A, lakukan A. Apa yang dikatakan Tuhan B, lakukan B. Jangan pernah lakukan apa yang tidak dikatakan Tuhan, lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Nah, dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan melihat kita taat, dengar-dengaran, maka berkat Tuhan sedang menghampiri kita. Yang selanjutnya dikatakan bagaimana kita dapat bertahan di dalam perjalanan padang gurun. Yang selanjutnya adalah kita harus memiliki
sikap hati yang setia. Pandemi selama 2 tahun bahkan sedang masih tetap berjalan, itu adalah semacam seleksi, saya kira begitu. Kalau saya bilang itu seleksi. Apakah ketika kita mengalami tekanan di dalam waktu kita hidup, karena pandemi baru-baru ya, pada pertama pandemi itu semua menakutkan sekali, semuanya dalam keadaan gelisah dan bingung, dan sampai pada saatnya ibadah juga ditiadakan untuk sementara waktu. Nah, kemudian ada yang namanya lewat YouTube, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita kemudian terlena dengan apa yang namanya dengan YouTube. Ya, saya lihat sekarang orang lebih suka nonton YouTube, ya ibadahnya lewat YouTube, ya lewat online, ya daripada datang ke tempat ibadah. Kenapa? Karena mereka takut katanya kalau di tempat-tempat berkumpul seringkali virus itu banyak. Tapi yang membuat saya heran adalah kalau disuruh ke gereja sangat takut karena takut virus, tapi pada pergi ke mall tuh nggak takut loh. Padahal di mall itu juga jauh lebih menyeramkan, dan saya berpikir sangat luar biasa sekali. Ternyata memang di gereja banyak virus rupanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang lebih takut ternyata pergi ke gereja daripada pergi ke mall. Kesetiaan kita di dalam satu ayat firman Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan. Ya, kita belajar semuanya. Mungkin kata persekutuan ini bisa saudara terjemahkan bermacam-macam. Tapi saya melihat dengan satu hal saja. Persekutuan adalah berkumpulnya orang-orang percaya di satu tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari mulai saat ini miliki sifat setia kita kepada Tuhan. Kalau ada masalah, ada persoalan, jangan lari ke tempat-tempat lain. Ya, banyak orang sekarang kalau punya masalah, persoalan, larinya kemana? Ke medsos. Ya. Dia nulis di satu medsos, entah itu Facebook, entah Instagram, entah apa lagi ya. Kemudian dia cerita tentang masalahnya, dan banyak orang yang menanggapi seolah-olah dia mendapatkan perlindungan, seolah-olah dia mendapatkan pembelaan. Pada akhirnya sebenarnya kita sedang menjebak diri kita. Ya, kenapa? Orang akan tahu masalah kita. Pada suatu saat akan diceritakan terus masalah kita, dan setiap orang menganggap kita selalu punya masalah. Karena itu baiklah Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang kalau kita punya masalah jangan lari ke medsos, larilah kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tidak usah takut, kita tahu Tuhan selalu berkata ya dan amin. Nah, yang terakhir adalah perhatikan ini, peringatan Tuhan atas kita. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti pada ayat 7-20 dikatakan begini. Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan Tuhan. Nanti ingat baik-baik, kalau kamu sudah berhasil jangan sombong, ya. Jangan lupakan Tuhan. Semua perjalanan itu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menjaga kita dari permulaan kita percaya sampai pada tanah perjanjian yang Tuhan katakan bagi kita sebagai orang Kristen adalah surga. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan ajar kita untuk melepaskan hal-hal yang duniawi, kemudian kita berjalan bersama dengan Dia. Dengar baik, nanti kalau engkau berhasil dalam hidupmu, jangan sombong, jangan suka serakah, ya. Belajar untuk melihat semua yang kita miliki sekarang, yang kita nikmati sampai hari ini, semua itu milik Tuhan. Suatu saat nanti yang memiliki akan meminta kepada kita. Kita harus rela meninggalkannya, seperti Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku akan pulang dengan telanjang, ya. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang sempurna itulah karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Kita percaya, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sekali lagi Tuhan ingatkan, dengar baik, kalau engkau berhasil, kalau engkau sudah menjadi orang yang berhasil, dengar baik-baik, jangan lupakan Tuhan, ya. Banyak orang ingat sama Tuhan, ingat ibadah, ingat doa kalau punya persoalan. Tapi begitu dia berhasil, semuanya lupa. Ya, kita ingat satu cerita, 10 orang kusta, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. 9 orang lain saya tidak tahu kemana. Nah, karena itu mari kita belajar untuk tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Supaya apa? Bapak Ibu, kita menikmati
janji Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Kalau kita gagal di padang gurun, maka kita semua tidak akan mencapai tanah perjanjian. Karena itu, mari kita mulai siapkan hati kita. Kita percaya anugerah Tuhan buat kita masing-masing. Tetap terjadi sampai hari ini. Terus jalan bersama dengan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan bertindak. Dengar apa perkataannya. Ikuti langkah-langkah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang luar biasa atas kita semuanya. Bapa yang baik, ajar kepada kami untuk memiliki hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran, supaya tak kala Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami di dunia ini, kami selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami selalu setia dengan janji kami kepadamu, dan kami selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, kasihmu, dan anugerahmu atas hidup setiap kami. Seluruh umatmu ya Bapa di sorga, Tuhan memberkati. Jagai kami semua satu persatu. Ketika kami menghadapi padang gurun kehidupan kami percaya Tuhan menyertai kami. Apapun yang terjadi, ajar kami semua boleh percaya kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih. Kami mencintai bangsa ini. Bangsa ini memerlukan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, jadikan setiap anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia boleh menjadi berkat dimanapun anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan gereja berada. Sehingga tempat di mana mereka berada, di situ ada damai sejahtera Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan diberkati oleh Tuhan. Berkati pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, anggota DPR, MPR, kepolisian, TNI, semuanya Tuhan memberkati. Kami percaya setiap kami masing-masing boleh ada di negeri yang penuh dengan damai dan sukacita. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan juga memberkati gerejamu dimanapun mereka ada. Dan Tuhan tempatkan di daerah-daerah terpencil sekalipun sampai ke kota-kota besar, biar gereja boleh berfungsi sesuai panggilan mereka untuk menjadi berkat. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah terpencil, bahkan juga di kota-kota besar, untuk selalu mengingat apa yang Tuhan katakan buat kami untuk tidak melupakan Tuhan. Terima kasih untuk karyamu yang luar biasa. Kami juga bersyukur kami ada di bawah naungan Gereja Betel Indonesia, di bawah pimpinan dari Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami percaya Tuhan akan memakai beliau dengan para staf-staf untuk melebarkan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di mana-mana. Tuhan memberkati keluarganya, pelayanannya, bahkan juga untuk perwakilan daerah, baik Jawa Barat dipimpin oleh Bapak Satria, Tuhan memberkati. Semuanya Tuhan jagai. Juga demikian Tuhan untuk kau memberkati gereja yang ada di Jalan Merak, cabang dan ranting, Tuhan berkati. Kami percaya seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.